Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menebus kita dari maut yang kekal. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, termulialah namanya, yang hidup Putra Allah yang tunggal. Kalian kalau mau bertanya emang kekristenan, kalian boleh naik ke atas dengan request ke atas. Kita diskusi sopan, santun, dan semua tentunya karena mau belajar. Apapun pertanyaan Anda tentang kekristenan, kita akan bantu untuk beri jawaban dalam hal itu. Oke, Tuhan berkati. Mari kita belajar. Selamat berpuasa buat orang yang berpuasa di Kristen, puasa catur dasa untuk menyambut Paskah, penebusan Kristus dari penebusan manusia oleh Kristus dari dosa. Semangat dan selamat menang pada Paskah. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Halo Kak, selamat malam. Ya malam. Produk. Silakan produk, mau tanya apa? Iya, mau tanya seputaran ini bahasa roh kan. Di Alkitab kan di Perjanjian Lama itu jemaat mula-mula di situ berkumpul dan di atas kepala mereka itu ada lidah-lidah api kan. Lalu mereka pakai bahasa daerah mereka masing-masing. Dan yang dari bangsa lain pun mengerti apa yang mereka bilang kan, walaupun itu dalam bahasa daerah mereka masing-masing kan. Nah, terus kenapa di Pantekosta itu ada yang namanya bahasa roh seperti itu? Ya. Bahasa roh itu apa sih sebenarnya? Bahasa roh itu adalah karunia roh. Kalau kita lihat pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ya, dikatakan demikian. Ayat 5 ya. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu berkelumurlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat yang kita lahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan pendatang-pendatang dari Roma." Nah, mereka semua tercengang, sangat termangu-mangu sambil berkata semuanya, "Apa artinya ini?" Namun orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, nah jadi dalam iman Kristen bahasa lidah itu disebut dengan senolalia, yang kemudian diatur oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14. Nah, bahasa roh itu tujuannya apa? Bahasa roh itu tujuannya adalah penginjilan. Jadi bahasa roh itu harus dipergunakan untuk tujuan penginjilan. Dan bagaimana cara menggunakan bahasa roh? Yang pertama, bahasa roh itu harus digunakan secara bergantian di dalam pertemuan jemaat. Lalu kemudian orang yang berbahasa roh
dia harus meminta kepada Tuhan agar dia punya karunia menafsirkannya. Kita baca dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Karena siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Jadi tujuan bahasa roh itu untuk apa? Menginjili. Gitu. Iya, iya Kak. Itu kan terus kalau di Pantai Costa itu kan emangnya seperti itu bahasa roh yang diartikan di dalam Alkitab, sedangkan di Alkitab tidak ditulis. Saya nggak tahu bahasa roh Pentakosta itu gimana. Tapi yang penting bahasa roh itu yang pertama tertib dan teratur, nggak boleh acak-acakan, bergantian, dan harus ditafsirkan kalau dalam pertemuan jemaat. Oh ya, soalnya yang saya pernah dengar itu sampai ada yang namanya sekolah bahasa roh gitu. Oh itu salah, itu tidak ada sekolah bahasa roh. Bahasa roh Jadi itu dikaruniain, tidak dipelajarin. Oh ya, soalnya kayak kalau ikut-ikut KKR biasa kan, tiba-tiba ada bahasa roh, jadi kayak bingung seperti itu. Enggak, bahasa roh enggak bisa dipelajari, brother. Oh ya, oke, makasih Kak. Oke, God bless you ya. Memberkati juga. Ya, lanjut. Ini orang-orang ini dari mana sih nih? Kok banyak banget? Tamuku itu enggak pernah, ini bukan bermaksud apa-apa ya, tapi aku heran aja nih orang-orang ini pada datang dari mana gitu ya. Semangat sekali orang mau belajar ya, mau denger Injil ya. Silakan Evi. Halo Evi. Evi? Ada aja gitu loh. Manusia-manusia kuat nih ya. Ada wajah-wajah baru. Silakan Vivino. Halo Kak, selamat malam. Malam. Silakan. Iya, ini aku mau nanya dikit tentang itu. Karena sekarang sangat banyak gitu, di luar pun sangat banyak tentang penglihatan gitu. Kalau penjemputan Tuhan itu akan segera gitu. Aku mau nanya itu sih Kak, gimana menurut? Penglihatan Pengangkatan gitu, kan banyak sekarang pengangkatan kalau katanya kedatangan Tuhan yang kedua kali akan segera gitu. Gimana tuh menanggapi yang begitu atau apakah itu benar? Ya memang kalau dikatakan bahwa pengadilan kedatangan Tuhan itu akan segera datang itu benar, tapi persisnya di mana itu kita enggak tahu. Tapi bagaimana cara kita mengujinya ya? Di dalam Tesalonika 2 misalnya ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan sukacita kami. Ini bukan ini deh. 2 Tesalonika ya ayat 9. Nah, ujilah segala sesuatu. Ya, ujilah segala sesuatu. Nah, kalau kita misalnya mendapatkan penglihatan-penglihatan itu, benar atau tidaknya kita harus menguji dalam segala sesuatu. Mengujinya lewat apa? Firman Tuhan. Misalnya ada orang mengaku, saya dibawa ke neraka. Di neraka itu saya melihat ini, itu. Neraka aja belum ada, gimana dia bisa melihat? Lalu kemudian di neraka saya melihat ada algojo menyiksa manusia. Sekarang saya tanya, neraka itu tempat iblis disiksa atau iblis menyiksa? Nah, begitulah. Jadi semua penglihatan-penglihatan tuh harus kita uji benar atau enggaknya menurut Alkitab. Masalah ada yang ramal Tuhan nanti datang 2030, 2033 itu terlalu mengada-ngada. Ngapain begitu? Fokus aja bertumbuh dan berbuah. Itu enggak urusan kita mau dia datang besok, datang bulan depan. Yang penting kita menjadi 5 gadis bijaksana itu loh, yang mempersiapkan pelita untuk hidup di dalam perkenanan Allah, agar kita sendiri tidak ditolak. Begitu.
ya. Oke, cukup. Terima kasih Kak. Oke ya, God bless you ya, semangat. Dia harus diuji. Saya sendiri ndak mau meramal-ramal, bilang nanti datangnya seperti ini, ndak. Itu ndak bagian saya. Alkitab sudah cukup menubuatkan segala sesuatu yang akan terjadi di bawah kolong langit ini, teman-teman. Dan pengharapan kita adalah penantian akan pengadilan Kristus. Ketika kita dibenarkan oleh karena cinta dan kasih-Nya. Dia akan menerima kita sebagai domba-dombanya. Dia tidak akan menghukum kita. Karena apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Maka persiapkanlah dirimu untuk menyambut sukacita itu dengan apa? Hiduplah dengan baik. Ya, mari kita menjauhi kecemaran, kepahitan, ketamakan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Makanya kalau ada orang-orang Kristen gitu ya, cari kemakmuran aja kerjanya. Aduh, dia ndak ngerti hidup jadi Kristen tuh apa. Salah itu. Fokus untuk memperbaiki batin ini loh. Mengejar Allah yang adalah batin itu. Silakan, siapa nih? Aduh. Ya, fokuslah berbuat dengan benar agar Tuhan dimuliakan. Sabar ya teman-teman. Ada banyak. Silakan, Hellboy. Halo, Hellboy. Halo. Gitu, aduh, ya adalah. Silakan ini. Saya tadi Ilpite. Halo, Baik Kak, selamat malam. malam. Kak, Saya- saya mau bertanya. Banyak yang bilang kalau kalau belum di CD dan kalau belum di CD itu dosa masih ditanggung. Dosa masih ditanggung orang tua. Nanti setelah CD baru dosa ditanggung kita, begitu Kak. Nggak ada itu dosa tanggung orang tua. Dosa tanggung sendiri-sendirilah. Ya, CD itu kan menyatakan iman dari baptisan yang dia terima waktu kecil. Tidak ada dosa tuh ditanggung orang tua. Ditanggung dirinya sendiri. Maka di dalam CD itulah dia disadarkan dosanya. Di dalam CD itu dia belajar nih, ini dosa, ini enggak. Maka dia refleks ke masa lalunya. Ya, refleksi ke masa lalunya. Oh, ternyata saya berdosa di dalam CD itu. Ketika dia sadar sebelum-sebelumnya dia berdosa, maka dia meminta ampun kepada Allah. Dan tanda dia mendapat pengampunan apa? Dia diberi perjamuan kudus. Makanya di gereja-gereja yang seperti itu setelah CD baru boleh perjamuan kudus. Ya, Gitu, Mas. betul Kak. Gitu ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya. Terberkatilah nama Kristus Tuhan kita yang hidup, yang menjadikan kita. Terpujilah Kristus, Allah yang perkasa, yang menghidupkan kita, yang menjadikan segala sesuatu. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menghidupkan segala sesuatu.